Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pencinta dan pemirsa penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, lebih khusus rekan-rekan saya, aparatur sipil negara, dimanapun Anda menjalankan tugas. Alhamdulillah, Allah memberi kesempatan kita untuk kembali berjumpa melalui penjernih Kolbu Channel, yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan salah satu hadis yang bagi saya sangat menginspirasi dan memberi motivasi dalam menjalani aktivitas kehidupan ini. Para pemirsa dan pencinta penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, ada salah satu sabda Rasulullah SAW yang berawal dari satu peristiwa di mana saat Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbahnya di depan para jamaahnya. Sejenak Rasulullah SAW menghentikan khutbahnya, dan ini membuat bingung jamaahnya karena durasinya lumayan lama dan tampak tubuh Rasulullah bergetar. Dan tidak lama kemudian terdengar isak tangis Rasulullah SAW. Dan tangisan Rasulullah SAW ini, dari cucuran air mata beliau sampai membasahi kerah pada jubah beliau. Sungguh luar biasa. Gerangan apa yang membuat Rasulullah bersedih dengan kesedihan yang sangat mendalam sehingga menangis terseduh-seduh? Ini ditanyakan oleh salah seorang jamaah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau bertanya, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, gerangan apa ya Rasulullah yang membuat engkau sampai menangis seperti ini? Terlihat kesedihan yang sangat mendalam. Tubuhmu sampai bergetar. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah sejenak terdiam sambil menghela nafas. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sungguhnya turun wahyu kepadaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ternyata wahyu yang Rasulullah maksudkan adalah ayat ke-16 dan ke-17 pada surat Al-A'la. Rasulullah kemudian menyampaikan bunyi dari ayat 16 dan 17 yang Allah wahyukan kepada beliau saat beliau menyampaikan khutbahnya. Rasulullah berujar, "Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kita semuanya mahfum konteks ayat ini. Tapi yang menarik, kenapa dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua ayat ini Rasulullah begitu bersedih? Kesedihannya begitu mendalam sampai mencucurkan air mata. Sementara kita yang seringkali membaca ayat pada surat Al-A'la ini atau mendengar ketika imam membacakan petikan ayat dari surat Al-A'la ini, kita biasa-biasa saja. Ternyata
Kalau direnungkan isinya begitu mendalam, nah ini penyebab mengapa Rasulullah SAW sampai menangis. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel, Rasulullah menyatakan di depan anggota jamaah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Begitu banyak manusia, ya ini yang dikhawatirkan termasuk umat Rasulullah tentunya. Umat manusia yang mencintai dunia. Wal akhiratu khairu abqa. Padahal Allah telah menyatakan bahwa akhirat itulah yang jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Ya Rasulullah mengatakan, aku takut dan aku sangat khawatir kondisi umatku nanti akan mencintai dunia dibandingkan akhirat yang jauh lebih baik. Makanya disinilah pada momentum ini Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibunal khamsan wa yansaunal khamsan. Akan datang satu zaman nanti di mana kondisi umatku, mereka lebih mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Pernyataan Rasulullah SAW ini membuat tersentak kaget anggota jamaah. Termasuk ada salah seorang yang kemudian bereaksi dengan mengangkat tangan dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mohon kau jelaskan ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan 5 hal yang dicintai oleh umatku pada suatu zaman nanti. Sementara mereka melupakan 5 hal yang lain. Mohon ya Rasulullah jelaskan. Terlihat rasa penasaran dan ingin tahu dari si penanya ini. Dan tentunya rasa ingin tahu itu juga ada di benak pikiran para jamaah yang hadir mendengarkan khutbah Rasulullah SAW. Rasulullah merespon pertanyaan ini setelah menghela nafas sejenak. Beliau mengatakan, yuhibuna dunya wa yansawna al-akhirah. Pada satu zaman nanti umatku akan cinta kepada dunia, tetapi dia melupakan kehidupan yang kekal nanti, yaitu kehidupan di akhirat. Si penanya tadi semakin penasaran. Ya Rasulullah, mohon lanjutkan berikutnya ya Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, yuhibunal khalqah wa yansaunal khaliqah. Umatku pada satu zaman nanti lebih mencintai, lebih menyenangi makhluk daripada pencipta makhluk itu. Dia lebih mencintai makhluk ciptaan Allah daripada Allah sebagai pencipta dari makhluk, dari semua makhluk itu. Si penanya dan juga seluruh jamaah terlihat dari ekspresinya itu, wajah penasaran. Maka si penanya tadi pun dengan penuh rasa keingintahuannya, dia bertanya kembali, ya Rasulullah, mohon lanjutkan ya Rasulullah. Apa yang ketiga ya Rasulullah? Rasulullah melanjutkan sabdanya, yuhibunaz zulubah wa yansawna taubah. Kelak di satu zaman nanti umatku sangat cinta, sangat senang berbuat zulubah, berbuat dosa, bergelimang dalam kemaksiatan, bergelimang dengan kenikmatan duniawi, bergelimang dengan dosa-dosa, tetapi mereka lupa akan taubat, lupa untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Si penanya tadi kembali mengatakan, ya Rasulullah, mohon ya Rasulullah lanjutkan. Apa yang keempat ya Rasulullah? Dan kemudian Rasulullah melanjutkan,
yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Sesungguhnya kelak umatku nanti, mereka begitu cinta kepada mal, kepada harta benda, kepada kekayaan. Kepada harta kekayaan. Senantiasa diburu dan mereka mencintai harta kekayaan. Tetapi mereka lupa dengan hisab nanti di yaumil akhir. Tampaknya pada pernyataan Rasulullah keempat ini terkait dengan apa yang pernah saya sampaikan pada tayangan terdahulu terkait dengan pernyataan Rasulullah SAW mengenai 4 pertanyaan yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu engkau peroleh dan kemana engkau salurkan. Hadirin rahimakumullah, para pencinta dan pemirsa penjadi Kolbu Channel. Selanjutnya, penanya tadi kembali mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa ya Rasulullah yang terakhir? Mohon ya Rasulullah jelaskan. Ekspresi penuh penasaran dan rasa keingintahuan yang tinggi. Kemudian Rasulullah menutup sabdanya, yuhibbunal kusyurah wa yansawnal fahfarah. Sungguhnya umatku pada satu zaman nanti, mereka lebih menyenangi gedung-gedung atau bangunan yang megah, rumah-rumah yang mewah, tetapi lupa dengan tempat tinggalnya yang nanti akan ditempati setelah maut menjemputnya, yaitu fahfarah yang berukuran 2x1 alias kuburan atau makam. Karena itu, para pecinta dan pemirsa Kolbu Channel dimanapun Anda berada, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga seluruh pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel, mari kita senantiasa bermuhasabah diri. Jangan sampai kita termasuk pada kelompok atau golongan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW tadi. Semoga kita bisa mengantisipasi dan mawas diri sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dalam kondisi husnul khatimah dan kita tidak termasuk pada indikasi golongan atau kelompok orang yang tadi Rasulullah sampaikan dalam sabda beliau. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.